Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mereview salah satu novel yang sudah saya baca, yaitu yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Penulis dari Seporsi Mie Ayam ini adalah Brian Krishna atau Brian Krishna. Penerbitnya itu adalah PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jumlah halaman pada buku ini ada 208 halaman dan juga memiliki total 12 bab. Oke, alasan saya memilih novel ini karena rekomendasi dari teman. Rekomendasi saya dari teman. Terus oke. Jadi saya akan meringkaskan novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini. Oke, jadi Seporsi Mie Ayam ini adalah mengisahkan seseorang yang bernama Ale. Ale ini adalah orang yang bisa disebut dengan obesitas dan juga memiliki kulit yang lumayan gelap atau gelap deh bisa disebut. Maaf kalau itu terlalu kasar. Oke. Ale ini sudah hidup sekitar 37 tahun. Dalam 37 tahun itu dia menerima banyak sekali bulian, cacian, makian dari semua orang, mulai dari ibunya, orang tuanya, dari orang kantor, dari masyarakat, semuanya dia terima caci maki dan bulian itu. Karena dia sudah capek dengan semua hal ini, karena dia merasa nggak diterima, dia akhirnya memutuskan untuk 24 jam ke depan dia akan bunuh diri. Selama 24 jam itu dia menikmati hidupnya dengan melakukan kebaikan dan juga foya-foya seperti minum-minum dan lain-lain. Singkat waktu dia sudah 24 jam tepat dia akan melakukan bunuh diri. Ketika dia akan melakukan bunuh diri, dia membaca obatnya karena dia ingin bunuh diri dengan overdosis obat. Dia membaca obatnya. Tulisannya adalah boleh dikonsumsi sesudah makan. Di pikiran dia ingin makan seporsi mie ayam dulu sebelum mati. Seporsi mie ayam sebelum mati. Dia pokoknya harus makan mie ayam dulu sebelum mati karena itu adalah anjuran dari atau syarat untuk dia mati. Karena tanpa seporsi mie ayam itu dia tidak akan bisa mati. Oke. Dalam petualangannya dia mencari mie ayam. Nah, ini dia. Konfliknya itu petualangan mencari mie ayam. Tanda kutip ya, petualangan mencari mie ayam. Ketika dia mencari mie ayam itu banyak sekali konflik yang terjadi, kegagalan yang terjadi. Dia sampai mengeluh. Di hidupnya aja dia udah gagal. Masa ini mau bunuh diri aja gagal. Selama konfliknya itu dia mencari mie ayam itu. Mie ayam itu pokoknya pertama kali dia ingin mencari mie ayam itu, mie ayamnya tutup. Ketika tutup, dia nggak mau memakan makanan lain selain mie ayam favoritnya dia itu. Dia mencari mie ayamnya. Dia cari terus menerus. Nah, ketika dia mencarinya itu di banyak sekali konflik yang terjadi. Mulai dari dia kena tangkep sama polisi, di penjara, terus dia ngebantuin kriminal, terus dia masuk ke klub, terus dia ketemu orang-orang banyak dengan kepribadian dia itu yang nggak enakan. Terus dia malu untuk berbicara dengan orang lain. Tetapi seiring berjalannya cerita, dia mengalami karakter development atau pengembangan karakter. Dia kan sudah menemukan banyak orang, dia sudah bisa ngobrol banyak orang. Dia seiring waktu dia mulai nih menerima. Ternyata selama ini dia
dianggap tidak diterima karena lingkungannya salah. Ternyata selama ini gue salah lingkungan. Kalau kita mau dianggap sama orang, kita mau disayang sama orang, kita harus memilih lingkungan yang tepat. Kalau kita tetap memaksakan pada lingkungan tersebut, kita mungkin bakal bisa kayak Ale tadi, depresi hingga mau bunuh diri. Makanya Ale ini sangat beruntung, dia bertemu banyak orang yang dia ketemuin, mulai dari bertemu kriminal, mulai bertemu dengan, bahkan dia bertemu dengan seorang penjual kerupuk, terus bertemu dengan penjual layangan. Banyak sekali karakter yang sudah dia temuin dalam cerita Search Me ini. Dan akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya dia cuma salah lingkungan, bukan salah bukan salah dianya, tapi dia yang salah lingkungan. Terus dia juga akhirnya menganggap bahwa hidup itu ternyata berharga. Hidup itu ternyata berharga untuk tetap dijalani. Dan akhirnya di akhir cerita, dia akhirnya mendapatkan mie ayam itu dari seorang anak penjual tukang mie ayam favoritnya. Akhirnya dia makan tuh mie ayam, dan dia memutuskan akan terus tetap melanjutkan hidupnya. Oke, mungkin itu aja ceritanya dari ini. Sebenarnya yang saya ceritakan itu sangat pendek dan mungkin kalian agak kurang menarik ketika saya menceritakannya. Tetapi saya saranin, ini cerita sangat amat menarik. Jadi kalian harus wajib banget membaca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini. Ada beberapa alasannya juga. Yang pertama itu dia menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku. Jadi kan banyak tuh novel yang menggunakan baku. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh dia jadi bosen gitu membacanya. Ini enggak. Dia banyak ada unsur komedinya, unsur kesedihannya, ada quotes-quotesnya, bahkan ada band Radiohead tadi yang saya omongin. Ada band Radiohead. Dan juga pokoknya ini saya rekomenin ini kalian untuk membaca, karena emang semenarik itu. Saya juga awalnya kira palingan cuman ya orang mau mati cuman mau nyari mie ayam doang. Enggak banyak hal terjadi di situ. Enggak, ada banyak. Enggak cuman dia cuman pengen nyari mie ayam terus. Enggak, banyak pokoknya banyak sekali konflik yang membuat kalian juga ingin belajar tentang hidup dan juga lain-lain. Pokoknya ini recommended banget untuk remaja yang mungkin tidak atau kurang suka membaca. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.